Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Agus Budiansyah. Kali ini kita akan membahas yang berkenaan dengan kepenulisan, yakni mengenai kepenulisan outline. Kalau misalkan kita berbicara laptop atau HP smartphone, itu pasti mempunyai note, atau bisa juga kita sebutkan kalau dalam abstrak, karya tulis ilmiah, skripsi, itu ya, itu pasti mempunyai abstrak, ya kan? Di dalam abstrak itu pasti ada kata kunci keyword dalam bahasa Inggrisnya, gitu kan? Jadi yang menggambarkan isi dari apa yang ingin kita bahas, apa yang ingin kita kaji. Namun sebelum beranjak kepada pembahasan outline, kita juga harus mengetahui apa itu premis. Soalnya ini sangat berkaitan dengan outline itu sendiri. Premis menurut KBBI, apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, dasar pemikiran, alasan, kalimat yang dijadikan penarikan kesimpulan dalam logika. Jadi antara satu poin dengan poin lainnya ini sangat berkaitan. Jadi premis itu dasar pemikiran dan kesimpulannya dari cerita yang kita buat. Formula premis ada tokoh atau karakter, tujuan, tokoh, halangan tokoh, dan resolusi dari halangan tadi. Baru kita menuju kepada pembahasan inti mengenai outline. Apa itu outline? Mungkin bagi penulis awam ini sangat asing, apalagi yang baru-baru terjun kepada dunia kepenulisan, baik yang fiksi ataupun non-fiksi. Kalau fiksi itu berbicara mengenai kisah apa adanya, baik yang pernah dialami orang ataupun diri sendiri, diri pribadi, atau bisa juga tentang kisah sejarah, itu fiksi. Gitu ya. Bisa juga sejarah juga bisa melahirkan fakta, gitu ya. Fakta ini yang bersifat non-fiksi karena ditinjau dari data-data dan sebagainya yang pernah diriset, yang pernah ditemukan di lapangan. Sebuah kerangka, ya, outline itu sebuah kerangka atau garis besar. Jadi yang ingin kita bahas itu intinya adalah ini, misalkan kalau kita ingin mengkaji suatu fenomena, pasti kita tidak akan menuliskan seluruhnya. Cukup dengan 2 kata kunci, 3 kata kunci, 4 kata kunci yang mewakili dari isi pembahasan yang ingin kita kaji, yang ingin kita bahas. Yang berikutnya, jadi inti dari apa yang akan kamu tulis bisa berupa rangkaian atau susunan ide-ide yang akan dituangkan dalam tulisan. Yang berikutnya, kenapa outline penting? Apa sih manfaatnya? Pasti setiap yang ingin kita cari atau yang kita gunakan itu pasti mempunyai manfaat, ya. Untuk mulai menulis, sebagai penulis tentunya punya ide-ide yang banyak dan ingin dituangkan dalam tulisan. Nah, dari sekian banyak ide tadi, kita tentunya harus berurutan dalam menuliskannya supaya tercipta alur yang jelas. Kalau kita punya outline, maka akan tersusun dan terarah mau
kemana tujuannya dan apa yang akan disampaikan. Yang berikutnya, lalu bagaimana cara buat outline? Bisa berupa mind map atau list dan tabel ya, tapi bebas sesuai selera gitu ya. Ya kalau aku sendiri ya, aku suka bikin outline itu untuk per bab, bentuknya itu per bab ya, karena memudahkan untuk menuangkan ide dalam tulisan, atau sudah tahu garis besarnya apa yang akan aku sampaikan. Di bab 1 misalnya, biar gak bingung juga mau nulis apa, kira-kira begitu. Contoh bab 1, strategi dakwah zaman now. Nah, bisa kita kembangkan lagi apa saja tuh strateginya, itu kan. Terus seperti apa supaya dapat respon yang dikembangkannya itu disederhanakan lagi, itu kan. Strateginya supaya responnya positif, lebih banyak mendukung dan sebagainya, gitu kan. Dipandang baik, itu bagaimana, gitu kan. Kalau misalkan babnya itu mengenai strategi, subbabnya itu realisasi dari strategi itu seperti apa, kira-kira begitu. Yang berikutnya di bab 2 ya, anak milenial dakwah lewat sosial media misalkan. Yang penting berkaitan dengan dakwah, gitu kan, berkaitan dengan dakwah. Atau juga bisa bab 1-nya awal mulai pertemuan Memei dan Mail misalkan, karena Bang Memei jatuh misalkan. Bebas kita mau bercerita apa nih, gitu kan. Bisa berupa storytelling, bisa berupa sejarah, bisa berupa dakwah, bisa apa saja, bebas, gitu kan. Sebetulnya kalau untuk bagi penulis, biasanya ini berangkat dari kebiasaan. Kalau dibiasakan berhenti di tengah jalan misalkan, kita udah rajin-rajinnya menulis, udah dapat 120 bab dalam 1 bulan misalkan, kita berhenti, biasanya di situ kita enggan melanjutkan kembali, maka harus continue, gitu ya. Setiap ada ide harus paksakan, biasakan, langsung kita itu menulis, walaupun misalkan hanya 1 halaman misalkan, atau misalkan hanya 1 paragraf misalkan, sesuai dengan kemampuan saja. Atau untuk membiasakannya misalkan, kalau misalkan bagi pemula ya, tidak langsung harus 1 buku jadi dalam 1 minggu misalkan, tidak, tapi bertahap. Cara merangkainya misalkan yang tadinya 1 kata menjadi 10 kata gitu. Sehari 10 kata aja taruh gitu ya, kalau kita kalikan 10 kali 7 ya 70 kata gitu. Di situ kita akan apa ya, kalau awal-awal, kalau ibarat olahragawan 10 menit pertama pengen pulang gitu. Tapi kalau udah lama-kelamaan misalkan 40 menit, 60 menit, tanggung nih gitu, pasti ada rasa gak mau sampai sini gitu, bahasanya pasti ingin lanjut gitu ya. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.